Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Elvi. Buat kalian yang baru di channel aku, welcome. Jadi di channel ini aku membahas seputar education atau pendidikan di Kanada. Hanya student-student di Indonesia itu bisa kuliah di Kanada ataupun juga bisa kerja di Kanada. Gimana sih caranya sebagai student itu bisa survive di Kanada. Oke, jadi di video kali ini aku bakal menjawab beberapa request video dari teman-teman semua yang minta dibuatin video tentang salah satu syarat atau dokumen yang dibutuhkan untuk apply study permit ke Kanada, yaitu tentang bank statement atau yang disebut dengan showing money, atau ada juga yang bilang bukti dana yang akan kita showing atau yang akan kita lampirkan. Jadi sebelum aku bahas lebih lanjut tentang proof of fund yang dibutuhkan, aku bukan orang yang profesional, tapi di video ini aku cuma mau memberikan berbagi, share informasi pengalaman aku selama aku pengurusan visa dan juga dokumen khususnya tentang proof of fund yang aku lampirkan pada saat itu, dan juga beberapa informasi yang aku dapatkan langsung di website Service Canada. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu apa itu Service Canada, jadi itu adalah sebuah website resmi dari pemerintah Kanada, di mana semua informasi tentang imigran, program imigran, study permit untuk para imigran baik yang di outside maupun inside Kanada, dan juga buat citizenship dan semua program-program tentang Kanada, itu semuanya tentang pajak, itu semuanya ada di Service Canada. Jadi memang itu website resmi yang dibuat oleh government Kanada, guys. Oke, jadi dasar banget yang harus teman-teman tahu kalau untuk apply study permit atau ke negara manapun, nggak hanya Kanada, itu kita harus menyediakan bank statement atau proof of fund. Itu ada beberapa ketentuan jenis dari proof of fund yang bisa kita lampirkan di aplikasi kita. Jadi yang pertama akan aku bahas itu yang pertama tentang minimumnya ya, berapa dana yang dibutuhin sesuai dengan Service Canada. Kemudian juga jenis dokumen yang dibutuhkan, yaitu aku akan pilih di sini ada beberapa dokumen sih yang ditulis di Service Canada website. Oke, yang ketiga aku akan bahas tentang tips-tipsnya atau hal yang harus kita hindarin untuk menyiapkan dokumen proof of fund ya. Apa saja, ada beberapa hal memang yang bisa menyebabkan kalau kita ngelakuin ini tuh bisa menyebabkan visa kita ditolak, visa atau study permit kita itu di reject atau ditolak oleh government, jadi nggak bakal approve. Nah, yang keempat itu sponsor ya, aku akan bahas tentang sponsor. Jadi langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang proof of financial support ya. Jadi berapa dana yang dibutuhin. Jadi di based on Service Canada website, aku taruh alamat linknya di bawah, teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Jadi ini ada beberapa proof of funds yang bisa kita proof atau yang bisa kita lampirin di dokumen kita, tapi yang common buat kita di Indonesia yaitu seperti aku bilang, rekening koran plus bank sertifikat ya. Dan di sini dibilang sih your bank statement for the past 4 months, oke? Jadi bank statementnya itu 4 bulan kalau sesuai di website ini. Tapi kalau pengalaman aku dulu, itu agent aku cuma minta 3 bulan terakhir untuk bank rekening koran. Kalau aku kurang tahu kalau sudah berubah, jadi teman-teman bisa sesuai website Kanada itu 4 bulan terakhir sekarang ya. Jadi rekening koran selama 4 bulan terakhir. Kemudian kalau bikin bank sertifikat, minta sama banknya karena ini buat study permit, jadi dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Cuma menyatakan atas nama ini, kemudian nomor rekening ini, kemudian ada dana di rekening tersebut jumlahnya sekian. Bosnya adalah biaya hidup 1 tahun di plus dengan tuition fee kita selama 1 tahun, oke? Jadi untuk yang mau tinggal atau yang akan tinggal di outside Quebec, yang kita butuhin yaitu living cost. Kalau teman-teman singles berdasarkan Service Canada adalah 10.000 Canadian dollar, itu harus ada di rekening teman-teman. Kalau udah punya for the first family member, kalau misalkan datang suami sama istri, berarti dari 10.000 single ditambah person yang pertama, jadi kita harus tambah 4.000 Canadian dollar.
Kalau tambah lagi satu, misalkan punya satu anak, dibawa jadi satu suami, satu istri tambah satu anak, itu harus tambah 3.000 Canadian dollar. Jadi totalnya kalau cuma datang single yaitu 10.000 Canadian dollar, itu buat living cost ya teman-teman. Kalau udah ada single, udah ada istri di bawah, jadi harus tambah 4.000, jadi total 14.000 Canadian dollar. Kalau udah punya satu anak, berarti bertambah lagi, tambah 3.000, jadi totalnya adalah 17.000 Canadian dollar. Ini cuma living cost. Melampirkan juga proof dari tuition atau tuition ke sekolah. Jadi berapa tuition yang teman-teman sudah bayar ke sekolah. Jadi biaya hidup yang ini itu accept sama tuition fee kita ya. Jadi aku nanya 2 agensi pada saat itu, dan mereka biayanya untuk Kanada, untuk proof of fund-nya yang dibutuhin adalah 300 juta sampai dengan 350 juta. Setelah aku sampai di sini, aku tanya ke beberapa teman-teman yang ada, teman-teman student juga. Jadi bervarian ya, jadi tergantung dari agensi mereka berapa yang mereka minta. Ada yang diminta 250 juta udah dapat, ada yang 300 juta sampai 350 juta. Biaya pokoknya 10.000 Canadian dollar itu harus sudah ada di rekening kita untuk biaya living expense-nya buat 1 tahun, itu buat single. Kemudian di plus sama biaya tuition fee kita selama 1 tahun. Oke, kemudian lanjut lagi beberapa hal-hal yang perlu teman-teman aware untuk nyiapin proof of fund. Kan tadi diminta 4 bulan tuh ya bank statement. Kalau aku dulu 3 bulan ya. Jadi aku jelasin berdasarkan pengalaman aku ya. Waktu aku 3 bulan itu, jadi dulu aku tuh tanya banget sama agent aku, ini dana 350 juta ini di 4 bulan terakhir itu dana dari 4 bulan terakhir atau cuma saldo akhir. Nah terus berdasarkan agent aku, dia cuma bilang saldo akhir. Jadi pengalaman aku nggak tahu ya kalau di agent lain teman-teman, ini pengalaman aku. Jadi aku itu start dari 3 bulan terakhir. Aku dulu submit visanya kalau nggak salah itu September ya. Aku ingat banget, berarti yang diminta kan Juli, Agustus, sama September. Nah di bulan Juli ini, dana yang pertama itu adalah sebesar 100 juta. Aku masih ingat banget itu, pokoknya dananya berkisar 100 juta. Nah karena aku udah pernah punya pengalaman nih buat visa ke Korea, jadi aku udah agak sedikit ngerti guys. Jadi salah satu yang harus teman-teman aware itu adalah jangan pernah ada dana dalam jumlah yang besar itu masuk secara tiba-tiba ke rekening teman-teman. Misalkan dia butuhnya 350 juta, kita adanya di rekening kayak aku 100 juta. Tiba-tiba misalkan ya teman-teman, misalkan kan ada dana teman-teman mau masukin, tiba-tiba langsung 250 juta dalam jumlah yang besar atau 100 juta dalam jumlah yang besar, itu bakal dipertanyakan banget di imigrasi. Ini dananya asalnya dari mana? Kenapa? Karena transaksi sebelumnya kan kelihatan tuh ya, dan Juli itu, di bulan Juli kelihatan karena transaksi kita selama itu. Terus tiba-tiba di bulan, karena buat bank statement kita tiba-tiba masukin deposit dalam jumlah yang besar. Nah itu tuh nggak bisa banget teman-teman ya. Waktu itu karena orang tua aku juga bisnis, jadi kayak transaksinya itu hampir tiap hari ada. Jadi kayak dari 100 juta kita naik ke 125, kemudian dari 125 150, pokoknya buat gitu. Kemudian dari 150 misalkan ditarik misalkan 10 juta transaksi apa, kemudian besoknya diisi lagi misalkan 20. Jadi emang bagus, grafiknya tuh bagus naik. Misalkan teman-teman orang tuanya misalkan pekerja pegawai negeri atau pegawai swasta, itu bisa juga teman-teman ngelampirin surat penghasilan. Jadi surat penghasilan per bulan berapa gitu, itu bisa dilampirin juga. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman aware, jangan pernah ada dana yang masuk tiba-tiba ya. Jadi aku start dari 100 juta, aku ingat banget itu 100 juta dan terus naik sampai akhirnya di September dananya sudah 350 something dulu. Itu langsung aku cetak bank statement, langsung bikin surat bank certificate. Dan satu yang harus teman-teman tahu lagi, bahwa itu dananya tidak dibekukan ya. Jadi ibuku tuh sampai bertanya berkali-kali, itu dananya dibekukan apa enggak? Jadi setelah kita bank statement, sebenarnya dananya bisa kita pakai, tapi lebih bagusnya lagi kalau teman-teman tetap tunggu sampai visanya approve, baru bisa dananya ditarik dalam jumlah yang besar ya. Jadi teman-teman bisa pakai dananya kapan aja, tapi untuk aware, jadi untuk menjaga, siapa tahu tiba-tiba dari selama diproses pihak imigrasi bakal ngecek benar-benar nggak
di nomor rekening ini punya dana segini, kita waktu dicek di hari tersebut, oh dananya udah nggak ada sebuah penarikan misalkan. Jadi itu jadi sebuah suatu pertanyaannya. Jadi kalau saran aku dan kalau pengalaman aku, dananya nggak dibekukan, dananya bisa ditarik kapan aja setelah teman-teman print bank statement. Tetapi kalau bisa saran aku teman-teman tunggu sampai visa teman-teman approve ya.